Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sempakisme. Lama nggak bikin konten ya. Ini alhamdulillah ada kesempatan lagi bisa bikin video konten tentang emprit. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, kabarnya sehat semua. Nah, sekarang ini pengen ngobrolin tentang burung Amadina fasciata atau biasa kita sebut katrut atau ribbonfin. Burung ini berasal dari Afrika ya teman-teman ya. Burung Afrika itu mempunyai karakter yang lebih kuat menurut saya dibandingkan burung-burung dari Australia yang seperti kebanyakan kita breeding di sini. Burung-burung hias dari Afrika itu masih kurang familiar di Indonesia. Jadi peternaknya masih cukup jarang gitu, belum banyak gitu. Peminatnya sebenarnya cukup banyak, tapi yang sukses beternak gitu belum banyak dari pengamatan saya selama ini ya. Kalau yang familiar di sini kan untuk burung-burung Afrika itu larinya ke yang finsinger ya, semacam blackthroat, senger, lemon breeze gitu. Itu sudah familiar, tapi di singer. Kalau yang fin hias itu kan belum banyak yang sukses seperti Garden Blue, terus Firefin, ada katrut ini, kemudian di jenis-jenis yang lain, Saint Helena segala macam itu mereka masih belum banyak yang sukses. Kadang-kadang ada teman-teman yang mulai bisa breeding gitu, tapi cuman masih hoki menurut saya. Jadi beberapa satu periode bisa, 2 periode bisa, tapi belum ada yang rutinitas cukup bagus menurut saya. Nah, kebetulan dan alhamdulillah sekali saat ini Sempakfin ataupun saya sendirilah ya sempak gitu sudah cukup lancar dan cukup bisa untuk beternak katrut gitu. Dan pengamatan saya kalau melihat dari di komunitas grup, salah satu grup ya, komunitas katrut gitu, dan dari respon teman-teman saat saya posting kemarin itu saya ngelihat kayaknya loh, tapi ini ya, jadi kalau salah ya juga minta maaf. Untuk saat ini untuk produksi katrut terbesar di Indonesia mungkin loh ini itu ada di Sempak untuk jumlahnya maupun keberlangsungan terusnya produknya seperti itu. Katrut ini sebetulnya cukup mudah diternak, cukup mudah. Kadang saya ngelihat di luar negeri itu lancar-lancar sekali ternaknya. Dulu waktu saya nyoba kemarin ya gimana orang luar negeri pada bisa ternak, di sini pada kesulitan gitu. Saya nyoba kemarin ya sempat merasakan kesulitan di awal sih, tapi alhamdulillah diberi kemudahan, jadi sekarang bisa beternak dengan lumayan lancar. Sebetulnya burung ini tuh mutasinya cakep-cakep. Ada albinonya, ada yang bandnya gitu, ribbonnya, pitanya yang motong itu oranye, ada Isabelnya itu cakep-cakep, tapi di Indonesia belum ada yang masuk. Indonesia itu baru ada warna standar aja untuk mutasi katrut ya, belum ada yang lain, masih warna standar. Nah, pertama-tama kalau katrut itu kan seksingnya jelas lah, seksing yang penting jantan betina itu kan sangat mudah karena yang jantan itu ada kalung merahnya, yang betina itu polos. Seksing cukup mudah, jadi saya pikir tidak akan menjadi masalah ya. Berikutnya adalah yang penting cukup usia. Cukup usia katrut itu dari yang saya baca, saya belum membuktikan sendiri kalau ini karena saya kebetulan dapat katrut itu sudah udah dewasa, impor. Dulu saya belinya yang impor, saya nggak tahu umurnya gitu, jadi saya nggak tahu usianya. Kalau yang saya baca dari artikel itu katrut bagus untuk produksi itu di usia 8 bulan ke atas itu sudah bisa produksi.
Tapi ini pun sebenarnya tergantung dengan nutrisi ya, seperti itu. Jadi saat kita mau breeding, usianya harus cukup dulu. Usianya cukup, jenis kelamin jelas, usianya cukup gitu. Kemudian Cutthroat itu burung Afrika cukup kuat burungnya, kuat sekali dengan ketahanan cuaca. Tapi yang paling penting untuk breeding, Cutthroat itu sangat membutuhkan asupan protein yang tinggi. Jadi pakannya dia misalnya dikasih kroto, dikasih ulat kandang, ulat Hongkong, dia sangat suka, dan itu benar-benar sangat membantu untuk Cutthroat. Kasih sayur juga oke. Tapi dia betul-betul membutuhkan apa ya, tambahan serangga, itu dia sangat butuh. Berikutnya, kalau saya posting kemarin, sempat teman-teman pada tanya, saya posting Cutthroat itu rata-rata pada minta betina. Betina mas, sudah betinanya bisa mas, beli betinanya. Rata-rata seperti itu. Mungkin ada puluhan orang ya saat itu yang menanyakan betina aja. Berarti saya menyimpulkan yang mereka beli impor itu betinanya pada mati. Betinanya pada mati. Kalau dari pengalaman saya, belum lama memang saya beternak Cutthroat, beberapa bulan. Cutthroat itu membutuhkan asupan kalsium yang sangat berbeda dengan jenis-jenis fin Australia yang lain, misalnya Gold Amadin, Finstat, Owl gitu. Jadi Cutthroat itu membutuhkan asupan kalsium jauh lebih tinggi. Burung ini sangat mudah untuk bertelur. Jadi karena mudahnya dia bertelur itu, dia membutuhkan kalsium cukup banyak untuk membuat telur itu. Dan punya teman-teman yang mati itu, yang betina, rata-rata menurut saya kekurangan kalsium awalnya. Jadi kalau habis bertelur, karena saya juga pernah mengalami itu, habis bertelur itu Cutthroat betina itu kayak setengah mati udah. Itu jadi kalau besok mau beternak Cutthroat, asupan kalsium yang tinggi bisa dibantu dengan tulang sotong, cangkang telur, batu bata untuk mineralnya, grit gitu boleh. Tapi dia membutuhkan kalsium lebih tinggi daripada jenis-jenis yang lain kalau berdasarkan pengalaman saya. Udah kan, itu sudah. Jadi yang penting di itu tadi, kalau masalah tempat, Cutthroat itu burung yang cukup kuat, aman lah. Jadi di lingkungan seperti apa, saya pikir dia kuat. Kemudian apa namanya, untuk kekuatan dengan kotor itu dia cukup kuat ya, nggak harus bersih-bersih banget burung-burung Afrika gitu. Ada lagi adalah yang perlu diperhatikan adalah fostering kalau Cutthroat. Jadi burung Cutthroat itu untuk mempercepat produksi bisa di foster, bisa menggunakan silver bill, itu bisa. Pengalaman saya menggunakan silver bill juga buat foster, dan juga memakai mere Jepang itu bisa, cukup mudah. Setelah bertelur dipindah gitu aja, nanti menetas dilolok seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam beternak Cutthroat itu yang paling penting, seperti saya katakan tadi, adalah di pakan serangga itu buat dia mempermudah bertelur, dan asupan untuk kalsiumnya. Sebetulnya cuman itu saja. Kalau foster ya harus dipilih, karena tidak semua foster akan pinter lolos Cutthroat sampai Jepang itu. Tapi punya saya banyak sekali yang cukup pintar kok. Enggak, apa namanya, bukan yang susah untuk mencari foster untuk Cutthroat itu. Mungkin itu saja ya. Jadi Cutthroat itu bukan burung yang susah diternak, asalkan kita tahu maunya si burung tadi. Itu. Untuk ketersediaan Cutthroat, misalnya nyari butuh Cutthroat, hubungi WA Sempak Fin ya. Kita ready Cutthroat untuk dijual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.